Kadang kalau pergi ke undangan gitu diajak, jadi pakai kerudung pun ikut-ikutan gitu. Nggak ikutan. Jadi karena seringnya begitu, jadi rasanya nyaman gitu pakai kerudung. Jadi berarti itu memang bukan karena mau menikah gitu ya? Bukan. Jauh sebelum menikah memang udah mualaf. Cuman pas dia izinkan tuh dia cuma pesan katanya kalau memang udah mantap mau masuk Islam, jangan balik lagi masuk Kristen, jangan bolak-balik. Dia bilang gitu. Agama itu jangan dibuat mainan, itu aja nasihatnya. Karena saya anggap beliau itu bukan karyawan, beliau itu sebagai sama-sama kerja, tidak ada bosnya. Bosnya itu hanya Allah, gitu. Saya itu anggap beliau pun seperti anak saya sendiri. Beliau itu bisa ditanya, kalau saya itu dia salah juga saya tegas, ngasih pengetahuan, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Saat ini saya berada di Jalan Trans Kalimantan, Ambawang. Saya berada di baksonya Bunda Yatmini yang namanya bakso Wonogiri. Dan alhamdulillah saya sendiri sudah merasakan bakso dan mie ayamnya memang luar biasa. Saya sudah mencoba di mana-mana tempat, memang alhamdulillah di bakso Wonogiri inilah yang memang is the best. Kita akan bersilaturahmi dan akan mencoba dan merasakan lezatnya mie ayam bakso Wonogiri. Nah, sahabat sekalian, inilah owner dari bakso dan mie ayam Wonogiri. Biasa kami panggil Bunda Yatmini. Dan alhamdulillah orangnya sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini masih bersama saya, Lim Suina atau Ceceana. Saat ini saya berada di daerah Ambawang, Jalan Trans Kalimantan. Berada di bakso dan mie ayam Wonogiri. Saat ini kita juga bersama saudara kita yang bernama siapakah? Ella Febrianti. Asalnya dari manakah? Dari Senakin. Daerah Senakin. Daerah Senakin itu Kabupaten Landa. Kabupaten Landa. Itu Ella itu nama muslimnya atau nama aslinya memang kak? Nama aslinya. Memang. Jadi waktu bersyahadat pun memang menggunakan nama itu. Iya, menggunakan nama itu. Kakak bersyahadat tuh pada tahun berapa? Pada tahun 2015. 2015. Itu karena hidayah kakak sendiri atau karena mau nikah? Karena hidayah sendiri. Karena hidayah sendiri. Dan maaf, status kakak sekarang? Status sekarang janda. Masya Allah, janda. Punya anak berapa kak? 1. Punya anak 1. Alasan kakak masuk Islam nih, memilih Islam? Karena dulu kan punya teman orang muslim semua. Jadi setiap hari kalau mereka ikut kegiatan apa tuh, kegiatan pengajian, keluarga, sering diajak. Kadang kalau pergi ke undangan gitu diajak. Jadi pakai kerudung pun ikut-ikutan gitu. Nggak ikutan. Jadi karena seringnya begitu, jadi rasanya nyaman gitu pakai kerudung. Jadi berarti itu memang bukan karena mau menikah gitu ya? Bukan. Jauh sebelum menikah memang udah mualaf. Jadi syahadatnya tuh di kampung atau di Pontianak? Di Pontianak. Mau di Pontianak. Cuman karena dulu kan kalau syahadatnya kan ya, kalau dulu tuh pribadi kan, karena kemarin mau bikin KTP tuh jadi syahadat lagi 2 kali syahadatnya. Oh, karena syahadat yang pertama tuh nggak ada suratnya gitu. Karena mau bikin surat lagi kan, karena syarat KTP tuh, jadi bikin syahadat lagi, untuk bikin akte tadi, akte mualaf. Untuk mengubah ke KTP-nya, ke surat-suratnya lah gitu ya. Iya. Itu kembali mengulang syahadat di mana lokasinya kak? Di Mujahidin. Itu tahun 2015. Ya udah di Pontianak. Kakak kerja di sini? Baru berapa bulan ya? Masih beberapa bulan gitu ya. Masih baru. Enak enggak kak kerja di sini? Kalau di sini alhamdulillah enak. Karena ibu pun
orangnya baik. Yang ownernya baik, gitu, Masya Allah. Ya, memang juga mendukung, Iya, gitu ya. mendukung. Dan kadang pun setahu saya kalau ada acara apa maulidan atau apa, kakak dibawa nih oleh Iya, ownernya dibawa. nih pergi, gitu Iya, ya. dibawa. Masya Allah. Kayak udah dianggap keluarga sendiri gitu. Karena kan saya di sini kan nggak ada keluarga. Jadi Rumah sendiri. Jadi beliau tuh kayak memperlakukan saya pun udah kayak keluarga sendiri. Masya Allah. Anaknya umur berapa, Kak? 7 tahun sekarang. Ada sama kakak? Iya, ada sama neneknya di kampung orang tua saya. Sekolahnya di kampung. Iya. Oleh karena kakak pun di sini kerja. Iya, nggak ada yang nungguin. Kakak sekarang udah bisa sholat? Udah bisa. Nah, bisa sholat sendiri. Ngaji yang masih sedikit. Alhamdulillah ya, udah bisa sholat sendiri gitu ya. Udah enggak pernah tinggal sholat? Masih tinggal sih. Alasannya? Alasannya ya kadang apa ya, gimana ya, Kak, hati itu masih bolak-balik gitu. Bolak-baliknya tuh apa tuh? Seperti apa bolak-baliknya tuh? Kadang apa? Kadang tuh pengen gitu, kadang kalau capek tuh ya nggak sholat. Maaf Kak, ini kan tadi kakak bilang nih janda, itu karena meninggal atau cerai? Tapi anak sama kakak gitu ya. Saya. Kakak ini kan kepengennya tadi kan masuk Islam sebelum menikah. Iya. Nah setelah dan Allah ya izinkan juga kakak dapat jodoh nih Muslim gitu ya. Jadi setelah kakak masuk Islam tuh apa yang kakak rasakan? Awalnya sih agak sulit rasanya gitu, sulit karena mempelajarinya tuh gak ada yang bimbing gitu, Kak. Karena kan saya sendiri, sampai menikah pun gak ada dibimbing. Nah, untuk sholat sih kadang saya belajar dari YouTube dulu. Itu enggak ada yang bimbing apa karena memang di sekitarnya memang enggak ada muslim atau di sekitarnya itu susah cari guru gitu? Tidak ada yang bimbing memang, Kak. Pas sama mantan suami pun memang beliau enggak pernah bimbing juga. Itu dulu tinggalnya di mana? Dulu pertamanya tinggal sama nikah, tinggalnya sama mertua. Terus pindah lagi unta di Parit Ain 2. Terus pindah-pindah. Pindah lagi di belakang, di gang sebelah. Dekat sini. Di sini. Biar lokasinya enak kerja gitu ya. Jadi kenapa ini kan udah enak nih kerja dekat sini kan? Kenapa memilih lebih jauh? Kan kemarin pas pisahkan, saya pun pindah gitu. Jadi pada saat kerja di sini masih sama suami. Pada saat kerja sini masih sama suami. Pisah itu masih baru. Iyalah, jadi itu memang kemauan kakak sendiri gitu ya. Apalah pandangan itu ya sebelum kakak masuk Islam tuh hingga tertarik dengan lihat kawan gitu. Tertariknya itu di sisi apa tuh? Karena kalau ikut mereka pengajian tuh kayak adem gitu rasanya. Apalagi kalau misalnya pakai kerudung tuh rasanya gimana ya, adem juga. Rasanya cantik gitu ya. Iya, benar. Maksudnya anggun gitu ya. Kayak lebih kalem gitu rasanya, rapi. Lebih lihat kawan seperti itu tadi tuh lalu lah ada keinginan biasanya Islam gitu ya. Karena kan kalau mereka ikut kegiatan pengajian keluarga, saya tuh selalu diajak gitu sama teman-teman. Jadi waktu itu masih punya orang tua enggak, Kak? Punya orang tua sampai sekarang tuh masih punya. Nah, terus kakak mau masuk Islam tuh kakak izin enggak ke orang tua? Pertama kali izin tuh nggak diizinin. Orang tua bahkan menantang gitu kan. Menantang kalau misalnya saya masuk Islam nggak mau diakui anak, nggak mau diakui pernikahan. Ya oke, awal pertama izin memang saya nggak masuk Islam. Kedua izin pun nggak diizinkan. Ketiga izin pun nggak diizinkan juga. Keempat izinnya baru diizinkan. Setelah itu diizinkan. Sebelumnya memang ditentang gitu ya. Sebelumnya alasan orang tua nentang, Kak, kenapa dia nggak mau izinkan? Tak tahu ya, kalau untuk sebabnya tuh kita kurang tahu karena
Karena kan dari perasaan mereka sendiri kan. Mereka nggak ngasih alasan gitu nanti kalau ke Islam kenapa gitu. Nggak ngasih alasan. Nggak ngasih alasan. Cuman pas dia izinkan tuh dia cuma pesan katanya kalau memang udah mantap mau masuk Islam, jangan balik lagi masuk Kristen, jangan bolak-balik. Dia bilang gitu. Agama itu jangan dibuat mainan, itu aja nasihat. Setelah kakak masuk Islam ya sampai akhirnya Allah kasih cobaan tadi gitu ya. Itu kira-kira tuh Kak ada nggak rasa nyesal atau rasa bagaimana gitu? Nggak ada rasa nyesal tuh tak ada, cuman hanya dijadikan pelajaran. Kan namanya hidup kan pasti ada cobaannya. Iya. Allah coba dengannya seperti ini tadi ya, tapi Allah pertemukan dengan yang memang istilahnya majikan atau bos yang memang baik, ya, yang memang baik, memang bisa gak mengajak untuk ke jalan kebaikan, gitu ya. Yang memang menganggap setiap karyawan itu bukan karyawan, tetapi karyawan itu anak atau saudara mereka sendiri, gitu ya. Salah satu contoh yang memang harus ditauladani oleh semua pengusaha lah, gitu ya, seperti Bunda Yatmini inilah, gitu ya, sosoknya yang memang punya usaha, punya karyawan, tapi yang memang karyawannya itu dirangkul, dijadikan saudara, dijadikan anak, gitu, diajak untuk kebaikan, gitu ya, insya Allah. Ini kan Ella, ini kan kalau dipikirkan hanya sebagai karyawan, ya. Tapi kenapa Bunda ini mau peduli, mau baik gitu sama Ella? Kalau saya itu Bun, karena saya anggap beliau itu bukan karyawan, beliau itu sebagai sama-sama kerja, tidak ada bosnya. Bosnya itu hanya Allah kan, gitu. Saya itu anggap beliau pun seperti anak saya sendiri. Beliau itu bisa ditanya, kalau saya itu dia salah juga saya tegas, ngasih pengetahuan gitu. Jadi saya itu Kak, saya itu sama beliau itu anggap anak, sama-sama kita, dan beliau pun mu'alaf. Kita itu wajib untuk memperhatikan. Terus saya ingatkan, kadang maghrib, waktu maghrib sholat belum, ayo gantian. Kalau maghrib itu gantian Bunda, ini semua sholat. Jadi gantian satu persatu. Karyawan disuruh sholat gitu. Sholat semua. Kita harus, kalau kecuali ada halangan unsur. Jadi ini sama-sama kerja, nggak ada bosnya. Saya anggap aja semuanya sama gitu. Kita dipercaya sama yang kuasa. Amin ya Allah, masya Allah. Gitu. Ada perbedaan. Salah satu contoh motivasi buat para pengusaha yang lain seperti Bunda inilah yang memang karyawan tidak dianggap karyawan tapi dianggap anak atau saudara sendiri. Hal seperti ini patut kita contoh supaya usaha kita bisa berkah, Amin. bisa berkah, berlimpah rezekinya, bisa berguna bagi orang lain. Bukan hanya sekedar untuk mencari uang, tetapi mencari keberkahan dari Allah. Amin. Ella ini ada hadiah sedikit dari orang baik. Ini mukena buat Ella tetap istiqomah untuk sholat ya. Tak usah bolong-bolong lagi. Nanti laporan nih ke Bunda nih, Bunda kalau Ella tuh dipantau gitu dari jauh ya, enggak bolong-bolong lagi. Beras dari orang baik buat Ella. Semoga berkah, semoga buat para donatur juga berkah. Ini beras dari Baitul Mal 7 Langit. Semoga rezeki. Terima kasih banyak ya. Dilancarkan. Amin ya Allah. Buat para sahabat sekalian yang memang berada di lokasi Pontianak, Ambawang, juga Kuburaya dan sekitarnya, yang ingin mencoba bakso dan mie ayam Wonogiri, silakan ke Jalan Trans Kalimantan. Kalau dari arah Tayan itu sebelum jembatan Landa itu, jembatan Landa. Tapi kalau dari arah kota menuju ke daerah Tayan itu setelah jembatan Landa sebelah kanan. Ini salah satu contoh bakso dari Wonogiri, bakso ini salah satunya. Dan alhamdulillah pasti maknyus halal karena ownernya sendiri memang orangnya alhamdulillah memang menjalankan syariat Islam. Semoga berkah, laris manis, lancar.